I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, stop it, cash like whoa. High fucking with these hoes up. Di surat Al-Baqarah ayat 261, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Wallahu wasi'un alim. Yang artinya perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap bulir itu ada 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dia kehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Di dalam surat ini kita telah diberikan kabar gembira jika kita menafkahkan sebagian dari nafkah kita, maka yang kita nafkahkan itu bagaikan satu kebaikan. Yang kebaikan itu akan tumbuh menjadi 7, dan setiap 7 akan menjadi 100. Artinya ketika kita memberikan satu kebaikan kepada orang lain, kita akan diganti oleh Allah kebaikan yang tidak bisa kita hitung. Misal contoh, kita bersedekah kepada seseorang 100.000 misalkan, maka Allah akan mengganti 100.000 tadi dengan rezeki yang berlipat-lipat, dan kita tidak tahu bentuknya berupa uang juga, atau bisa jadi jalan rezeki yang lain, atau bisa jadi ketenangan hati, jiwa. Kita tidak akan tahu, dan itu kebaikan itu akan berlipat-lipat setiap harinya. Tapi kuncinya ketika kita bersedekah, ketika kita berinfak, harus ada keikhlasan. Tanpa keikhlasan, maka apa yang kita berikan tidak akan menjadi kebaikan. Rezeki yang diberikan Allah kepada kita amatlah sangat banyak. Contoh salah satunya yaitu harta benda. Apa yang kita punyai, bisa berupa uang, bisa berupa benda-benda yang bermanfaat. Lalu bagaimana cara mensyukurinya? Yaitu dengan bersedekah kepada orang yang berhak menerima. Tidak digunakan untuk judi, riba, atau yang lain-lain. Contoh rezeki yang kedua yaitu seorang anak. Anak merupakan rezeki bagi orang tua, bagi keluarga. Lalu bagaimana cara mensyukurinya? Yaitu dengan merawat dan mendidik anak tersebut sesuai dengan ajaran agama Islam, mendidiknya supaya menjadi orang baik, merawatnya dari kecil sampai dengan dewasa, yang harapannya nanti ketika dewasa mereka dapat merawat kita sebagai orang tua. Itu harapan orang tua kepada anak. Dan kemudian juga rezeki selanjutnya yaitu kesehatan. Dengan cara apa? Allah telah memberikan kita kesehatan. Ketika kita sehat, harus menggunakan aktivitas yang baik-baik. Cara mensyukurinya yaitu dengan selalu menjaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, berolahraga, bekerja,
belajar, di waktu sehat, karena kesehatan merupakan salah satu rezeki yang telah diberikan Allah kepada kita. Kemudian organ tubuh, maaf ada salah ketik sedikit, organ, maksudnya yaitu organ tubuh. Allah memberikan kita organ tubuh yang lengkap. Ada mata, ada telinga, ada mulut, ada tangan, ada kaki. Sudah semestinya kita menggunakan sesuai fungsinya dan menjaga organ tubuh kita. Itu merupakan tanda syukur kita atas rezeki yang telah diberikan kepada kita. Mata untuk melihat yang baik-baik, mulut untuk berbicara yang baik-baik, telinga untuk mendengarkan yang baik-baik, kaki untuk melangkahkan kaki kita kepada kegiatan yang baik-baik pula. Kemudian rumah itu juga merupakan rezeki. Kalau kita perhatikan, ada beberapa saudara kita yang bahkan tidak punya rumah. Kita sudah punya rumah, kita bertempat tinggal di tempat yang layak, maka sudah sepatutnya kita menjadikan rumah kita sebagai salah satu tempat ibadah. Salah satunya dengan cara mengaji di dalamnya, belajar di dalamnya, membersihkan rumah, dan lain-lain. Kemudian kecerdasan. Nah, ini salah satu rizki yang telah diberikan Allah kepada kita manusia, yaitu berupa akal, sehingga kita bisa membedakan, kita bisa berpikir, kita bisa belajar, menerima pengetahuan. Maka sudah selayaknya kita menggunakan kecerdasan kita untuk salah satunya membantu perkembangan sumber daya manusia, mengajarkan orang ilmu yang telah kita dapat, dan lain-lain.